Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi transenden, di mana dalam fungsi transenden ini kita akan mempelajari fungsi eksponensial dan fungsi logaritma umum. Jadi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma umum ini adalah masuk fungsi transenden, di mana kita ketahui bahwasanya definisi dari fungsi eksponensial itu kita lihat ya, basisnya adalah A ya. Kalau misalkan A-nya itu adalah lebih besar dari 0 dan bilangan real, maka berlaku dalam fungsi eksponensial adalah A pangkat X sama dengan X ln A ya. A pangkat X berarti pangkat X ln A. Perhatikan ketika kita misalkan lenkan A pangkat X gitu ya dengan ln X ln A gitu ya, maka sama dengan X ln A-nya keluar, jadi X ln A, jadi sama dengan X ln A. Nah, di mana dalam sifat-sifat eksponensial kita harus perlu ketahui bahwasanya ketika AX pangkat AX dikali A pangkat Y, itu maka pangkatnya dijumlah. Ketika dibagi AX per AY, maka pangkatnya dikurang. Ketika misalkan AX dikali Y, maka pangkatnya dikali. AB X berarti sama dengan sifatnya adalah AX B pangkat X. Atau A per BX ya. Mungkin kita lihat ya, misalkan AX per AY. Misalkan kita pakai eksponensial ln AX ln AY ya. Berarti kan ini kita lihat, berarti ln dibagi, ya berarti ln AX dikurang ln AY. X sama Y-nya keluarkan, ln A-nya dikeluarkan lagi, X min Y, maka kita dapat ya X ln A, maka akan dapat nanti X ln A itu sama dengan AX min Y ya. Nah, lalu terma ketiga adalah aturan fungsi eksponensial secara umum. Ketika kita misalkan menurunkan atau mendiferensialkan suatu fungsi dari A pangkat X ya teman-teman, A pangkat X sama dengan AX ln A ya. Jadi AX ln A. Jadi ketika kita turunkan AX itu adalah AX ln A. Nah, ketika diintegralkan, maka kalau ketika X dx, maka AX per ln A plus C. Nah, mungkin kita perhatikan ya. Lihat di sini dx AX, di mana A-nya diganti, AX diganti X ln A ya. X ln A ini dikeluarkan ya. X ln A, maka kita turunkan, integralkan lagi yang atasnya ini, jadi X ln A ya. Ini adalah turun dari X adalah X ini ln A, maka AX ln A. Atau mungkin kita misalkan AX sama dengan AX ln A, maka ketika kita integralkan ya AX dx, maka ln A turun bawah berarti AX per ln A ya. Nah, contoh lagi, ketika kita misalkan kita punya D pangkat akar X ya, diturunkan menggunakan aturan rantai, berarti kita lihat ya, ini adalah kita tulis lagi D akar X, lalu turunan dari ini ya, ini kan ln 2 ya, bahwa akar X ln 2 diturunkan ya. Nah, ingat kan tadi ini AX ln A, jadi A pangkat X berarti turunnya AX ln A ya, berarti ini sini adalah AX ln A-nya ini 2. Maka turunkan atasnya lagi apa ya, pangkatnya lagi akar X ya. Maka turunkan dari di sini ya, turunan dari X itu adalah setengah dikurang 1 berarti min setengah ya, min setengah berarti 2 per ln setengah di sini ya. Jadi 2 akar dari ini ke bawah, jadi akar dari X ya, akar dari X. Maka kita dapat ini, kita tulis lagi. Nah, turun dari D akar X itu adalah ini, D akar X. Nah, misalnya kita integralkan lagi teman-teman, misalnya integral dari X pangkat 2 dx ya. Kita lihat ini ya, rumusnya AX dx berarti AX ln A. Kita lihat AX ya, ini ln A nya ini setengah
Lalu ini AX-nya ini jadi dx kuadrat ya, maka nanti dx kuadrat ya, ini masukkan lagi AX. Nah, ini adalah setengah ya, maka ini ln A ya. Kita dapatkan itu dari integralnya. Nah, kita lihat teman-teman, fungsi invert dari fungsi eksponensial basis A yang disebut dengan fungsi logaritma basis A, definisinya adalah fungsi logaritma basis A jika misalkan A-nya lebih besar dari A dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka berlaku ketika misalkan kita punya Y sama dengan log A X, maka sama dengan itu adalah kita misalkan kita gitu ya. Jadi X sama dengan A pangkat Y ya, X A pangkat Y. Perhatikan ketika ini fungsi logaritma ya. Tadi fungsi logaritma kita ketahui adalah fungsi inverse dari fungsi eksponensial. Eksponensial A pangkat Y. Nah, sekarang ketika fungsi logaritma ini ya, itu berlaku ketika Y log A X ya, berarti ini X-nya adalah ya, X sama dengan A pangkat Y. Jadi ketika misalkan kita punya logaritma X, berarti ln X per ln A. Jadi aturan fungsi logaritma ketika kita turunkan log AX berarti sama dengan 1 per X ln A. Jadi ketika logaritma turunkan jadi 1 per X ln A. Nah, sekarang kita punya seperti ini contohnya teman-teman. Ya. Di sini kita punya logaritma dari kita menentukan kembali, misalnya kita punya log ya, log ini pangkatnya 10 di sini sebenarnya. Log 10 X pangkat 4, biasa kadang nulisnya di sini 10 log ya, X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 3 ya. Jadi kalau ketika misalkan ini kita turunkan ya, berarti kan tadi aturan dari log adalah ketika apa? Ini jadi X-nya ini tetap, dan ini ln 10, maka ini turunkan kembali ya dari dalamnya ini. Jadi 4 X pangkat 3 plus 4X. Ya ini kan A log X gitu ya, sama dengan 1 per X log A gitu kan. Maka ini turun ke ini sama X terus lagi, maka ln 10 ya, ini turunkan lagi ya dari ini. Maka dapat seperti ini. Nah, kita lihat teman-teman, kita punya suatu fungsi A pangkat X. Jadi Y sama dengan A pangkat X, itu fungsi eksponensial basis A. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan X pangkat A, itu adalah fungsi pangkat ya. Nah, kita lihat ini yang di kurva merah, teman-teman, grafik Y X pangkat X. Yang ini, yang grafik hijau adalah Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan yang ini, yang hitam adalah Y 2 pangkat X. Nah, untuk skala sumbu X dan sumbu Y tidak sama ya. Nah, itu terlihat terjadi perpotongan yang cukup jelas. Ini terkait dengan grafik dari fungsi eksponensial ya. Jadi kalau dilihat di sini Y X kuadrat yang ini hijau ya. Nah, kalau eksponensial yang hitam ini ya. Hitam di sini ya, 2 pangkat X ini. Nah, berikutnya teman-teman, teorema yang ke-9, aturan pangkat ya. Ketika misalkan kita punya fungsi X pangkat N, di mana bilangan pangkatnya adalah bilangan pangkat positif, maka turunannya umum ya. Ini pangkat diturunkan, ini X pangkat N-1. Ya, aturan pangkat kalau misalkan dia adalah suatu bilangan rasional tak 0 gitu ya, maka X-nya sebesar 0, maka di sini turunkan lagi R, X R-1. Nah, bagaimana jika bilangan irasional? Itu yang jadi masalah. Bilangan irasional itu akar min 1 ya. Nah, misalkan kita punya bilangan, misalkan A-nya itu adalah suatu bilangan irasional dengan menggunakan aturan rantai, kita bisa dapat turunkan X pangkat A adalah, ini kan kita dijadikan X pangkat itu adalah E A ln X gitu ya. Ini dituliskan lagi AE ln X, ini turunkan ya. Adalah A per X ya, A per X.
Nah, ini bisa kita lihat ini X pangkat A ya, A per X, berarti AX A-1 ya. Ini istilahnya pembuktiannya ya. Ini AX dx integral X A pangkat X plus A plus 1 ya. Nah, ini sama ketika kita X pangkat X ya teman-teman. Ini kita tulis lagi EX ln X, berarti ini EX ln X, maka turunkan X ln X-nya. Ini jadi UV ya, berarti ini 1 ln X, ini X ln X, 1 per X ya. Ini ln X ya. Ini 1 ya, 1 tambah ln X. Nah, ini teman-teman kita untuk pekerjaannya ya. Bentar ya. Kita mulai lagi ya, kita dalam fungsi transenden ini tadi udah kita lihat fungsi logaritma natural, fungsi inverse, eksponensial tadi ya. Oke. Mohon maaf. Tadi kita sudah lihat ya tentang fungsi logaritma tadi ya. Tadi mana nih? Oke, ini tadi fungsi logaritma natural ya. Jadi biasanya fungsi logaritma natural kita singkat dengan ln ya. Itu adalah disebut ln. Jadi fungsi x sama dengan ln x. Nah, ln x itu ketika diintegralkan adalah 1 per t dt, di mana batasnya 1 sampai x ya. Nah, di mana grafik dari ln x ini seperti ini, y ln x ya. Nah, teoremanya adalah ketika kita turunkan logaritma natural ini, d per dx ln x adalah 1 per x. Sedangkan dx per ln u maka 1 per u du per dx ya. Nah, sifat dari logaritma natural atau ln 1 adalah 0. Ln a kali b berarti ln a tambah ln b. Ln a per b adalah ln a dikurang ln b. Berarti a pangkat r ln a. Ketika misalnya kita turunkan d ln 1 min x, 1 per x, maka ini kita lihat ln 1 per x min ln 1 tambah x, maka kita turunkan ini, maka ini dapat 1 per 1 min x dan min 1 tambah x. Ini dapat seperti ini ya. Nah, untuk integralnya 1 per u du adalah 1 per x atau x adalah ln u, kebalikannya. Jadi x per 10 min x kuadrat ya, misalkan 2 per x ini adalah u ya, ini adalah 2 min 2x ya, berarti setengah ln u du, berarti ln u, maka u nya masukkan lagi 10 min x kuadrat ya. Nah, ini ya, ini latihan-latihannya yang bisa kita lakukan. Nah, itu berikutnya adalah fungsi dari balikan atau inverse. Kita punya suatu fungsi, maka kita balikan, yaitu bisa kita balikan. Nah, langkah-langkahnya ya berarti si x dinyatakan y dan x-nya sama dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan kita punya y sama dengan 1 per min x, ya maka balikannya adalah ini pindah 1 min x kali y, ini 1 min x, maka x 1 plus y sama dengan y, x adalah y ya per 1 y. Diturunkan lagi. Ya, lalu fungsi balikan fungsi tadi ya. Ini turunkan 1 per fungsi inverse-nya. Ini. Nah, fungsi eksponen natural itu bilangan E ya. E itu bilangan real atau bilangan alam, di mana E itu adalah 2,71828. Ya, ini pakai E pangkat X ya. Ini tadi Y sama E pangkat X sama dengan bisa ditulis dengan X ln Y ya, teman-teman. Kalau dikebalikannya adalah X ln Y. Nah, ini bisa lihat ya, Y sama dengan X, ini Y sama E pangkat X, ini adalah kebalikannya, Y sama dengan X, ini kebalikannya ya. Nah, ini E pangkat N0 adalah 1 ya, ini turun E pangkat X, E pangkat X ya, integral, ini kita lihat E pangkat X kuadrat ln X, ini turunkan lagi ya. Ini adalah pakai UV ya, maka dapat seperti ini. E pangkat X cos X ya, ini juga sama, ini integral U pangkat U ya. Nah, ini fungsi dari ini fungsi eksponen umum, jadi AX sama dengan EX ln A ya, tadi sudah kita lihat ya. Ln AX adalah X ln A. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.